Tiga, oke. Silakan. Kita mute semua ya, baik. biar beliau Terima kasih Pak atas kesempatannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari gelombang 1 angkatan 2 kelompok 3 akan membahas mengenai tugas yang diberikan oleh Bapak. Terkait masalah wasbang, analisis kontemporer, dan di soal mengatakan uraikan keterkaitan dari ketiga mata diklat. Jadi berdasarkan wawasan kebangsaan dan bela negara, seorang CPNS terlebih dahulu mengenai wawasan kebangsaan serta sifat dasar bela negara. Mengingat para CPNS ini yang terpilih sudah melalui serangkaian proses, artinya mereka betul-betul diidentifikasikan bahwa mereka sudah paham mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara ini, sehingga mereka bisa lolos menjadi seorang CPNS. Nah, karena seorang maka secara otomatis profesionalitas yang ada dalam dirinya itu bisa timbul dengan sendirinya karena adanya pengetahuan mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara. Maka secara naluriah akan menimbulkan sikap kesiapsiagaan bela negara. Seorang CPNS yang memiliki kesiapsiagaan akan menaruh kepentingan negaranya di atas kepentingan pribadi. Karena soalnya mengatakan bagaimana keterkaitannya, makanya saya kaitkan berdasarkan slide berikut ini. Dan yang ketiga adalah analis isu kontemporer. Nah, seorang CPNS yang memiliki kesiapsiagaan bela negara sudah pasti akan mampu menganalisa masalah-masalah atau isu-isu yang tengah dihadapinya secara pribadi maupun yang tengah dihadapi oleh organisasinya atau instansinya dengan isu-isu kontemporer tersebut. Ini gambar-gambar isu kontemporer yang ada beberapa saya ambil. Ini ada dari sebelah kiri, paling kiri, ini kurangnya profesionalitas. Yang di tengah itu ASN yang kurang bisa berbaur dengan anggota ASN yang lain. Dan yang paling kanan itu ASN yang terpaksa mengikuti politik praktis. Nah, soal selanjutnya mengatakan buatlah uraian pembulatan secara keseluruhan dari ketiga mata diklat tersebut yang baru-baru saya jelaskan. Jadi wawasan kebangsaan dan bela negara itu merupakan knowledge atau pengetahuan yang dimiliki seorang ASN. Nah, nantinya itu akan menghasilkan sikap kesiapsiagaan bela negara untuk mengatasi isu-isu kontemporer dalam pribadi maupun instansi. Jadi memang ketiga mata diklat ini memang satu kesatuan yang utuh untuk bisa menjadi ASN yang betul-betul mengutarakan. Selanjutnya mengatakan, jelaskan keterkaitan dari ketiga mata diklat, wawasan kebangsaan, kesiapsiagaan bela negara, dan analisis isu kontemporer. Jadi menurut kami, kelompok kecil 2, wawasan kebangsaan dan bela negara dalam bertugas. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan akan kesadaran bela negara. Karena yang ketiga, lebih mencintai bangsa dan negara sehingga meningkatkan profesionalitas dalam bekerja. Dan yang kedua, kesiapsiagaan bela negara menurut kami yang pertama mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi.
Yang kedua, meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani sebagai seorang ASN agar bisa mengerjakan segala tugas dengan baik karena badannya fit, pikirannya juga fit. Yang ketiga, memiliki etika, etiket, dan moral yang baik dalam menjalankan tugas. Kalau berdasarkan analisis isu kontemporer, yang pertama dapat memecahkan masalah internal dalam instansi, yang kedua mampu merubah habit yang kurang baik, yang ketiga maupun cyberbullying dalam lingkup kerja. Selanjutnya ini ada video, saya rasa teman-teman sudah nonton. Jadi saya akan lanjut saja berdasarkan video tersebut. Kelompok kecil 2. Karena videonya mengatakan tentang penyelundupan narkoba. Narkoba itu sama sekali tidak memiliki rasa cinta tanah air. Karena mereka terlibat dalam merusak mental generasi muda bangsa. Mereka juga tidak memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara dengan melakukan pengedaran narkoba. Sehingga mereka bisa dikategorikan sebagai orang-orang yang tidak memiliki kesetiaan kepada Pancasila dan tidak mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kalau dari segi bela negara, para penyelundup narkoba itu tidak memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta intelijensia karena tidak menjaga kesehatan jiwa dan raganya dengan berani. Soal selanjutnya mengatakan analisa isu tersebut dengan menggunakan analisis SWOT. Di sebelah kiri ini merupakan penjelasan singkat mengenai analisis SWOT. Jadi S itu strength atau kekuatan, dia itu digunakan untuk mencapai tujuan. Kalau dari dalam itu untuk meningkatkan, kalau di sini dia mengatakan produksi, kalau di sebagai ASN kita mungkin produktivitas. Kalau W-nya weakness, kelemahan, dia masuk dalam kategori penghambat, terluar, dan threats, ancaman, termasuk hambatan dan dari luar. Jadi untuk kekuatannya itu bekerja sama dengan BNN. Kalau untuk weakness-nya itu modus penyelundupannya terlalu bervariasi karena dia menggunakan ibu rumah tangga, dia juga bahkan menggunakan manusia sebagai medianya dengan menelan narkotikanya ke dalam badan. Baru dia menggunakan obat pencair untuk mengeluarkan. Terus opportunities-nya pengetahuan masyarakat. Jadi masyarakat yang mengetahui itu langsung melaporkan. Kalau untuk ancamannya, bandar narkobanya memiliki jaringan yang terlalu banyak. Soal selanjutnya mengatakan bagaimana menyusun aksi bela negara terkait mencegah bahaya narkoba. Menurut kami, mesti dilakukan sosialisasi bahaya narkoba. Meskipun ini sangat klasik, tapi masih efektif. Yang kedua, mempromosikan gaya hidup sehat. Yang ketiga, bekerja sama dengan BNN untuk menanggulangi penyebaran dan penyalahgunaan narkoba. Terima kasih, sekian. Ini merupakan kami kelompok 3. Terima kasih atas perhatiannya. Kami menerima tanggapan dan pertanyaan kalau ada dari teman-teman. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Siapa tadi? Ibu Andika yang mewakili kelompok 2 ya, kalau tidak salah ini. Ya, kelompok 2 ya? Ya, Pak. Ya. Nah, kalau yang menjadi ini coba kelompok 3 sebagai kelompok penanggap ya, kira-kira apa yang bisa dipertanyakan atau dipertegas atau baik. Koreksi. Silakan Bu Rafika. Mungkin
lebih kepada ini kali ya Pak ya, saya mungkin diskusi karena kami di kelompok kami juga membahas tentang Iya, ini, sama. tentang Coba. narkoba ini, dan analisis SWOT-nya saya ditampilkan mungkin Ibu analisisnya ada kesalahpaham, ada perbedaan pendapat. Oh, Coba iya. ditampilkan Yang analisis Ibu. SWOT-nya. Ya. Iya. Mungkin Kalau berbeda. untuk analisis SWOT, ya itu berbeda pendapat mungkin kami ya. Kalau iya. di entah itu kami yang kurang memahami bagaimana cara kerja analisis SWOT atau seperti apa, karena kalau di kami analisis SWOT itu kan bentuknya kalau yang jadi strength atau kekuatan kita sebagai bangsa Indonesia dalam pencegahan penyelundupan narkoba itu betul salah satunya masuk di BNN. Kami satu nilai-nilai ideologi sendiri yang kemudian regulasi atau aturan terkait ya, tentang penyalahgunaan narkoba, kemudian ASN kita sebagai sumber daya manusia baik itu dari PNS ataupun TNI dan Polri sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Kemudian organisasi terkait seperti BNN dan ini Dirjen Bea Cukai, karena kan masuknya salah satu opportunity, mungkin saya berurut kali ya. Setelah itu weakness, kelemahan. Kalau kelemahan kami itu melihat ini kekuatan kita bangsa Indonesia. Kenapa? Peluang. Jadi strength yang pertama, strength kekuatannya. Ya, strength. Nah, saya berurut setelah strength itu weakness, kami menilai bahwasanya kekuatan yang dimiliki bangsa kita dalam upaya pencegahan narkoba selain menjadi kekuatan itu juga menjadi kelemahan, karena yang secara kita ketahui bersama bahwasanya aturan-aturan atau regulasi-regulasi kita yang mengatur tentang narkoba itu masih banyak celah di dalamnya yang menjadi kesempatan para bandar narkoba untuk bisa tetap beredar di Indonesia. Kemudian tidak kita ketahui bersama tidak sedia negara yang juga itu akan tapi justru suatu kelemahan gitu. Kemudian yang terakhir itu untuk kelemahan menurut kami wilayah NKRI, wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia kita ini yang banyak pulau-pulau kecil dan perairan-perairan yang dimana di situ minim pengawasan yang bisa menjadi rawan tempat masuknya penyelundupan narkoba seperti itu. Kalau untuk opportunity, nah ini yang agak ini ya. Kami kan agak berbeda pendapat dengan kelompok 2. Kalau modus penyelundupan bervariasi itu kan kalau di kelompok 2 itu termasuk weakness ya, kelemahan. Kalau di kami itu merupakan ini opportunity. Jadi itulah mungkin kami mengira bahwasanya mungkin ada perbedaan pendapat, karena opportunity maksud saya peluang di narkoba itu bisa masuk ke Indonesia, salah satunya dengan berbagai modus penyelundupan itu. Modus operandi yang beragam, mulai dari false concealment, body wrapping, sama yang inserted seperti yang ada di video, yaitu yang ditelan kemudian dikeluarkan dengan menggunakan obat pencahar. Kemudian yang terakhir itu threats itu ancaman. Ancamannya ya bahwasanya kita ketahui bersama narkoba ini merupakan
ancaman besar untuk negara. Ini menyerang bisa menyerang kalau ini merupakan problema yang sangat kompleks. Artinya semua stakeholder harus bekerja sama untuk memerangi kasus narkoba ini. Karena jika tidak, ini akan merusak sumber daya manusia kita. Suaranya hilang. Halo. Kelompok 3 Iya. apa Ibu? Kalau bisa tahu. Suaranya ya, oh ya. Kalau Ya, triksnya kelompok 3? Kelompok 3 itu dia memang ancaman Oke. besar bagi kita. Itu Ya, nanti kita luruskan ini ya. Ya. Oke, karena ada hanya perbedaan pendapat terkait memaknai apa itu opportunity, ya, peluang, dan apa itu ya mulai dari strike tadi ya. Kemudian kita selalu urutkan ya SWOT, wokeness ya, kemudian opportunity and threat. Nanti kita luruskan ini. Masih ada yang lain yang ingin menanggapi ini ya. Jadi ini yang kelompok 1 sorot terkait tentang analisis SWOT ya, analisis kontemporer terkait dengan penyelundupan narkoba ke negeri ini. Ya. Yang lain masih ada, yang lain ya. Masih rapi ini, putus-putus Mbak suaranya. Apakah suara saya juga putus-putus? Tidak Pak. Ya, berarti jaringan di tempat Ibu Rapika kurang-kurang baik ya, termasuk Ibu ini tabek saya sedikit karena saya lihat gambarnya Ibu Amalia ini hanya bayang-bayang semu. Coba berbalik arah Ibu Amalia ya, ini gambar Anda ini kelihatan kalau saya nanti ini Ki. Coba berbalik arah, Anda ini berlawanan dengan cahaya ya. Berbalik arah Ki. Ya, harus disorot Ki cahaya supaya ya, berbalik arah Ki. Kan menggunakan di latar tidak kelihatan gitu apa-apa yang ada di rumah tak. Karena ada background, yang kelihatan adalah background. Ya, berbalik arah Ki. Ya, memang mungkin komputernya juga yang kurang bagus ya, kameranya. Ya. Oke, bagus, baik ya. Yang lain ada lagi masukan nanti tidak usah ditanggapi dulu ya. Masih ada yang ingin menanggapi? Ya, membandingkan paling tidak membandingkan antara tugas yang Anda buat dengan yang sudah dipaparkan oleh kelompok 2 oleh Ibu. Pak. Ya, silakan Pak. Siapa tadi? Pak. Pak siapa? Ini kurang bagus Musafir, suaranya juga. Pak Musafir. Ya, Pak Musafir. Silakan Pak Andi. Makasih banyak Pak atas kesempatannya. Di sini saya bukan Tuano, cuma mau saja mencari yang mana yang apa lagi namanya yang sesuai saja Pak. Mungkin bisa dilihat yang nomor 1-nya Bu, yang keterkaitan antara wawasan kebangsaan sama nilai-nilai Pancasilanya Bu, tentang narkoba ya. Ke atas. Di atasnya lagi. Bukan Bu, di bawahnya tuh Bu. Yang masalah narkoba ini Bu, yang video. Oh yang video, oh, ya. Iya. Wawasan kebangsaan ya Pak? Iya. Oh iya. Ya, ini ya. Nah, ini Bu, sesuai dengan tadi penjelasannya Bapak, bahwa wawasan kebangsaan itu terdiri beberapa di situ, mulai dari Pancasila, Undang-Undang 1945, Bhinneka Tunggal Ika. Di sini kalau lihat dari kelompoknya Ibu, kita langsung rangkum apa keterkaitannya. Sedangkan kalau dari kelompok kami itu membahas satu-satu Bu, ya begitu. Karena kalau menurut kelompok kami bahwa masing-masing masing-masing nilai-nilainya itu ada saling keterkaitan dengan kasus kasus yang ada di video tersebut. Iya. Oh iya baik Pak. Iya. Dan
Dan yang satu lagi Bu, nilai-nilai dasar Bu, itu kan ada beberapa Bu, ada 6. Nah di situ kalau kita lihat nilainya itu dan kita bandingkan dengan sikapnya, dia ada setiap nilai-nilai itu ada sikap dan perilakunya Bu yang masuk. Jadi kalau kita masukkan video saling terkait Bu. Iya. Oh, iya, Pak. Karena kalau saja tanuta kita langsung ke intinya saja apa kesimpulannya, keterkaitannya tentang videonya. Iya. Mungkin cuma Terima kasih, Pak. itu. Iya. Terima kasih Pak. Iya, harus lebih. Jadi kalau menurutnya Pak Andi Musakir ini harus mengaitkan ketiga mata pelatihan ya, mengaitkan dengan wawasan kebangsaan, analisis isu kontemporer, dan kesiapsiagaan bela negara begitu. Sementara ini kan di situ anunya Pak, pernyataannya dikaitkan dengan wawasan kebangsaan. Dari penjelasannya Bapak tadi bahwa wawasan kebangsaan itu terdiri dari 4 Pak. Nah maksudnya dikaitkan masing-masing di situ Pak. Iya. Kayak Pancasila, apa Berdasarkan kaitannya Pancasila, situ, ya. Iya, UUD, berdasarkan BPI, Pancasila, NKRI. Oh ya. Iya. Ya, jadi saya koreksi sedikit. Wawasan kebangsaan bukan hanya itu ya, tapi itu adalah satu bagian dari materi wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan lebih luas, bagaimana cara pandang, bagaimana ada namanya modal insani di situ. Iya Pak. Iya tuh, ya, Iya, ada Trigatra, ada Pancagatra, ada ya kalau digabung itu namanya Astagatra 8. Ya, jadi itu semua jadi bahan pertimbangan, gitu. Jadi bukan hanya isinya itu ya, wawasan kebangsaan itu lebih kepada melihat ya, yang lalu saya sudah lihat posisi strategis itu ya memang posisi strategis kita ini berada pada posisi silang itu bisa menjadi peluang, bisa juga menjadi tantangan, ya bisa menjadi weakness maupun bisa juga menjadi strength, ya. Iya, karena itu tadi dengan mudahnya orang berbaur. Kalau di Sulawesi Barat kita ini Majene itu paling rawan. Kenapa Majene rawan? Karena dia memiliki panjang pantai lebih dari 100 km ya, dan itu sepanjang pantainya itu boleh masuk ke sana. Jadi itulah jalur tikus masuknya narkoba. Ya, itu bahayanya. Ya, karena kalau di bandara kan sudah pasti katakanlah mungkin tidak bisa lolos. Ya. Nah, panjang pantai Sulawesi Barat ini jauh, ini agak panjang ya. Hampir lebih dari 400 km. Cukup panjang ya, dari Paku ke Surimana. Ya. Jadi ini semua. Posisi saya katakan tadi, posisi itu memang bagus. Jadi belum termasuk jumlah penduduk. Jumlah penduduk yang banyak seperti ini ya yang menjadi sasaran empuk ya penyebaran narkoba. Ya, apalagi kalau SDM-nya rendah, ini sudah dikaitkan tadi, saya lihat ada sumber daya manusia yang rendah. Mungkin saya hanya luruskan bahwa terkait dengan analisis SWOT yang disampaikan oleh Ibu, coba ditampilkan. Analisis SWOT ya memang ya, jadi tergantung pandangan. Kalau misalnya opportunity masyarakat ini kan, jadi yang kita mau ini apa gambarkan itu adalah kondisi kita. Kalau Anda menganggap bahwa kalau saya lebih kepada SDM ini, sumber daya manusia ini ya. Kalau misalnya sumber daya manusia dianggap sebagai opportunity atau peluang yang bisa dimanfaatkan untuk menangkal masuknya narkoba, ya itu bisa. Ya ini opportunity ini bukan berarti opportunity ya artinya peluang untuk masuknya narkoba, tapi opportunity untuk menangkal ya. Bisa dipahami Ibu yang tadi yang kedua, yang kelompok 1. Jadi opportunity apa yang kita miliki, peluang apa yang kita miliki untuk dapat menangkal. Bukan peluang apa yang kita miliki supaya itu masuk, ya. Ya. Mungkin lebih kepada kalau itu tantangan tadi, ya. Bisa dipahami nih? Ya, jadi kalau kita mau analisis SWOT sesuatu, berarti kita menggambarkan organisasi kita. Ya, dalam hal ini kan mungkin digambarkan negara kita ya. Jadi apa yang negara punya, opportunity apa yang dimiliki oleh negara ya. Opportunity-nya adalah peluangnya adalah ya di sini kelompok 1 memberi gambaran
SDM, sumber daya manusia lah, ya kalau di sini sumber daya manusianya ya harus ya tahu dong kalau menggunakan narkoba itu sangat merusak, ya berbahaya. Kan itu bukan hanya merusak pikiran, tetapi juga akan merusak jasmani kita. Lama kelamaan kita digerogoti, ya, dan akhirnya dead, ya. Jadi ini pemahaman seperti ini. Dan saya setuju tadi bahwa BNN bukan satu-satunya, ya, bukan merupakan satu-satunya kekuatan untuk menangkal ini, tapi harus melibatkan seluruh stakeholder, ya, pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk kita selaku ASN, mungkin kaum muda, bagaimana kita kemudian mengkampanyekan itu, ya. Dan banyak hal tadi yang disampaikan oleh kelompok 2, Ibu siapa namanya ini, Ibu yang Rafika, ya. Jadi ada banyak hal yang disampaikan tadi, ya. Jadi semua stakeholder termasuk polisi, kejaksaan, bea cukai, kan ini kan bobolnya itu di sana. Ternyata banyak hal, ya, berapa sudah petinggi bea cukai yang kemudian dicopot jabatannya karena dia meloloskan itu. Ada permainan-permainan, ya. Ya tidak jauh-jauh lagi, ya, ternyata bandar narkoba terbesar itu dikendalikan dari dalam penjara. Coba bayangkan. Sementara kita tahu bahwa SOP di penjara itu, seorang terpenjara itu tidak boleh menggunakan handphone, tapi dia bebas, leluasa. Berarti ada permainan-permainan antara penjara dengan sipir-sipir, termasuk meloloskan narkoba ke dalam penjara itu masih saja. Coba bayangkan kalau seorang yang di penjara yang masih mengendalikan pengedaran narkoba di luar, ya, bahkan bandar besar ini dikendalikan. Ya, sudah banyak korbannya juga, ya, jadi ya banyak yang dicopot. Kalapas dicopot karena itu tadi. Ya, jadi ini semua kalau misalnya kita secara luas mau melihatnya, ya memang harus melibatkan ini, ya. Semua kekuatan kita yang kita miliki dilibatkan semua.